Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi dan wabarakatuh. Ibu sekalian. Pagi, Pada Ibu. pagi hari ini kita Pagi. bertemu pada pertemuan yang kedua. Saya rasa kalau hari kedua sih masih semangat. Walaupun semangat semangat yang semangat benar ataupun semangat keterpaksaan yang jelas pagi ini kita masih diberi kesehatan sama Allah, berarti yang terbaik pagi ini kita harus mengikuti IHT di hari yang kedua. Baiklah, supaya apa yang kita lakukan pagi ini bermanfaat, maka kita mulai kegiatan pagi ini dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bapak Ibu sekalian, di hari yang kedua ini, maaf ya, saya pakai masker. Satu prokes, dua karena daripada nanti Bapak Ibu jadi terpengaruh dengan ini apa ini Ayo, yang ada di wajah saya. Ini Mbak ya, kemarin pada sesi pertama pertemuan kita, kan di bagian asinkronus itu ada tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan yang terkait dengan profil pelajar Pancasila. Nah, tugas di asinkronus akan kita bahas pada sesi IHT yang kedua ini di bagian sinkronus sekarang. Nah, dari apa yang sudah Bapak Ibu pelajari kemarin, yang ada juga kayak tugas kolaborasi, pembahasan tentang profil pelajar Pancasila, pasti Bapak Ibu sekalian juga sudah belajar modulnya, sudah dibaca-baca, kan? Nah, sebelum kita memasuki tahap pembahasan hasil kerja asinkronus yang kemarin, saya ingin sedikit memancing konsentrasi panjenengan dan juga saya sendiri mengenai profil pelajar Pancasila. Ini ada sedikit permainan ya Bapak Ibu, sedikit permainan dan tidak terlalu sulit. Saya nanti akan menyebutkan satu kata nama binatang dan nanti Bapak Ibu saya tunjuk untuk menyebutkan apa saja yang terkait dengan profil pelajar Pancasila yang panjenengan ingat yang semalam kalian pelajari. Yang diawali dari huruf depan binatang yang saya sebut. Paham? Maksud saya begini, seandainya saya menyebut anjing, nah, panjenengan harus menyebut, kalau saya tunjuk, Pak Misbahul misal, Pak Misbahul harus menyebutkan apa saja yang terkait dengan profil pelajar Pancasila yang awalannya pakai huruf A. Paham Bapak Ibu? Anjing, lalu Pak Misbahul ingat ya, tentang apa yang terkait pelajar Pancasila, huruf depannya kalimatnya harus pakai A. Paham nggih? Saya coba nggih. Apapun yang Anda ingat tentang profil pelajar Pancasila. Saya coba, Bu Eni Panca. Bu Eni coba. Saya punya binatang yang namanya musang. Silakan, apa yang Anda ingat tentang profil pelajar Pancasila dengan awalan huruf M? Satu kata boleh, dua kata boleh, banyak kata boleh. Maju. Mandiri. Mandiri. Betul, mandiri. Mandiri, betul. Ya, salah satu dari komponen yang ada di profil pelajar Pancasila harus mandiri. Tangan untuk BNI. Yang berikutnya Pak Misbah ya, satu kali lagi. Kalau saya punya kata binatang huruf kata. Karakter. Kreatif. Ya, tepat. Kreatif. Ya, itu satu lagi biar Bu Laila enggak Mary. Coba Iya, Bu Laila. Bu, saya menanti ini. Nggih, Bu. Buaya. Saya tunggu. Nggih. Buaya. Buaya. Sebentar, Bu, sebentar. Bernalar kritis. Bernalar kritis. Bernalar kritis, iya.
Berkebinekaan global, iya, dan lain sebagainya. Itu saja dari Iya. saya. Oke. Berarti Bapak Ibu sekalian memang betul-betul membaca. Terus berarti sekarang kita lanjut tentang apa yang menjadi tugas kemarin. Ada presentasi kelompok, kemarin sudah ada kolaborasi tentang apa sih profil pelajar Pancasila itu. Lalu ada yang kedua, sebutkan 6 ciri utama profil pelajar Pancasila dibuat sebagai poster. Saya hanya ingin melihat hasil kolaborasi dari salah satu kelompok aja yang tentang apa sih yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Silakan kelompok mana yang ingin menampilkan hasilnya, atau mungkin saya tunjuk kelompoknya Bu Eni. Aduh, Silakan dipresentasikan. Profil pelajar Pancasila itu apa sih? Monggo. bentar Bu, belum siap Bu. Sebentar Ibu, saya pakai Ya, laptop ganti saya baju. tunggu. Soalnya kalau di sini saya tidak bisa Bu, kalau di HP. Coba saya di-add dulu Ibu, menyambung. Iya, iya, iya. Atau mungkin kelompok yang lain yang sudah siap, mulailah kelompoknya. Profil pelajar Pancasila itu apa toh? Siap Bu. Gimana? Halo, halo, ha. Saya lupa Bu. Saya lupa Bu, nggak nyimpan. Ya udah, nggak usah dipresentasikan, dibaca saja. Mulailah. Ayo. Mulailah bisa bantu. Apa ngoten nggih Bu Sri nggih? Apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila itu karakter yang diharapkan ada pada peserta didik kita Bu Sri. Itu ada 6, Ya, yaitu mandiri, kreatif, bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global. Nah, satu lagi apa itu Bu Eni yang berketuhanan itu nggih Bu nggih? Dia berkeimanan itu loh, berketuhanan. beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nggih. Ya, jadi profil pelajar Pancasila itu adalah visi misi dari Kemendikbud yang mana diharapkan nanti ke depan itu pelajar Indonesia itu merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mana diterapkan dengan 6 ciri utama tadi yang disebutkan oleh kelompok Bu Laila dan juga tadi dibantu oleh kelompoknya Ibu Eni. Jadi diharapkan nanti benar-benar pelajar kita, anak didik kita itu adalah pelajar-pelajar yang betul-betul mencerminkan karakter dari bangsa kita yaitu Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu seperti itu untuk penerapannya dalam kita memberikan pembelajaran pada anak itu jadi harus selalu menyisipkan nilai-nilai tentang Pancasila tadi yaitu dari unsur beriman bertakwa sampai akhirnya yang terakhir itu kreatif.
Jadi intinya sebenarnya adalah hanya itu. Baik, saya yakin materi tentang profil pelajar Pancasila ini sangat mudah Bapak Ibu pahami. Satu kasus sebagai penutup pertemuan kita hari ini ya Bapak Ibu. Ini ada, saya tadi membaca, ada yang bilang begini, belajar matematika dan belajar mengantri itu lebih penting untuk profil pelajar Pancasila untuk di Indonesia. Ada yang berpendapat, ada yang bertanya, mana yang lebih penting, belajar matematika apa belajar mengantri? Silakan Bapak Ibu sekalian salah satu menanggapi tentang hal tersebut yang ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Monggo, silakan berpendapat. Penting belajar matematika apa penting belajar mengantri ya? Iya Bu, kalau menurut saya belajar Ya, mengantri itu lebih baik. Jadi itu menunjukkan profil pelajar Pancasila. Jati diri bangsa Indonesia itu harus mau mengantri. Nah, itu adalah kebiasaan. Tapi kalau matematika, belajar matematika, matematika itu adalah ilmu yang bisa kita pelajari. Tapi kalau mengantri itu belum tidak kita pelajari, tapi harus perlu apa ya? Perlu budaya, perlu Pembiasaan Pak Nggih. ya. Itu kalau menurut saya. Mungkin dari yang lain gimana? itu ya. Berarti untuk belajar matematika dan mengantri lebih penting belajar mengantri karena dalam mengantri itu akan ada banyak nilai-nilai Pancasila yang bisa kita tumbuhkan dari belajar mengantri daripada hanya sekedar belajar matematika. Itu tadi pendapat dari Pak Misbahul Khair apa kayaknya nggak beda jauh dengan Bu Laila ya, Bu Laila tadi. Jadi kalau untuk lihat nilai-nilai Pancasilanya itu ada banyak tertanam di belajar mengantri. Kalau belajar matematika 3 bulan aja sudah cukup, tapi belajar mengantri itu cukup lama baru bisa menjadi pembiasaan itu tumbuh dari dalam diri anak itu akan banyak hal sekali yang akan apa tumbuh jiwa Pancasilanya dalam mengantri itu. Itu saja ya yang saya sampaikan pada pertemuan. Tapi kadang ada anak yang nggak mau ngantri itu Bu. Gimana Bu caranya kita mendidik anak supaya antri? Nah, itu berarti anak itu kurang bisa menumbuhkan kebiasaan untuk mengantri. Masalahnya orang Indonesia, saya juga lihat sendiri ya, kadang justru bapak ibunya orang tuanya itu mengajarkan anaknya itu nggak mau antri, udah antri gitu suruh serobot. Nah, padahal itu sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila, sudah merugikan hak orang lain, berarti tidak bertanggung jawab. Dia juga tidak memperhatikan nilai-nilai disiplin, nilai kalau dia antri ada banyak hal yang dia pelajari, disiplin, mandiri, dia tidak tidak menggantungkan pada orang lain, kreatif sambil ngantri dia baca apa-apa, kreatif. Harusnya seperti itu. Nah, itu yang menjadi tantangan kita untuk memberikan pada anak didik kita ke depannya. Saja ya, saya rasa untuk profil pelajar Pancasila ini sangat mudah dipahami Bapak Ibu sekalian. Berarti untuk kegiatan hari ini saya akhiri dan nanti dilanjutkan di rumah dengan tugas-tugas yang asinkronus yang berikutnya, yang bisa dibaca-baca dari modulnya, lalu kalau ada kolaborasi silahkan dikerjakan, besok kita bahas di sesi sinkronus. Itu saja ya Bapak Ibu sekalian, supaya pelajaran pertemuan kita hari ini bermanfaat, diawali dengan bismillah, maka kita akhiri pertemuan ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pun Bu ya. bentar. Rekamannya udah